Shalom Bapak Saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya? Kiranya semua ada di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu masih dalam tema yang hangat. Tema kita dalam bulan November ini adalah masih bicara tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Topik seperti ini penting, perlu untuk diajarkan di dalam perkristenan. Dan kalau kita melihat bagaimana dari awal tahun 2020 ini sampai sekarang bulan November, bagaimana kita telah membahas mulai dari tentang Allah yang kita sembah, tentang siapa Kristus itu, lalu tentang siapa sih manusia itu, lalu bagaimana pribadi Roh Kudus, lalu bagaimana panggilan dan visi gereja, lalu tentang kehidupan orang percaya, hingga pada saat ini kita belajar tentang apa sih yang akan terjadi pada akhir zaman. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman? Itu sebab dalam minggu pertama bulan ini kita sudah bahas tentang puncak kegenapan rencana Allah. Lalu dalam minggu yang kedua kita sudah membahas tentang berjaga-jaga. Dan hari ini kita akan membahas tentang penghakiman terakhir. Dengan tema kita, Kristus Sang Hakim di akhir zaman. Mari kita memulai di dalam doa. Kami datang padamu, Engkau Allah yang sungguh benar, dan Engkau Allah yang menilai kami dengan benar, dan kiranya Engkau Allah yang saat ini kami akan belajar, Sang Hakim yang benar, kiranya boleh bersabda atas setiap kami, firman-Mu boleh masuk dalam hati dan pikiran kami. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal 25. Ya, tema kita Kristus Sang Hakim di akhir zaman, diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar ini akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, dan dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Saudara. Bapak Ibu,
Beberapa waktu ini di dalam media sosial kita mendengar salah satu kabar tentang perseteruan antara Maybank dengan seorang atlet e-sport dalam kasus pembobolan 22 miliar. Semua media mencoba untuk menyoroti masalah ini. Bahkan banyak pendapat juga bermunculan, mulai dari obrolan para pakar hukum sampai kepada obrolan orang-orang biasa yang membahas tentang kasus ini. Bapak Ibu, pada dasarnya dalam benak manusia ada satu harapan yang sama, yaitu supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya. Terlepas dari banyak kelemahan di sana-sini dalam lembaga peradilan di dunia, manusia tetap menyadari bahwa perlu adanya penegakan hukum, penegakan keadilan. Bagaimana hasilnya nanti kita nggak tahu, tapi yang pasti lembaga pengadilan bertugas menegakkan keadilan. Maka dari itu pada umumnya manusia akan setuju bahwa perlu adanya lembaga pengadilan itu. Lembaga pengadilan di dunia untuk menangani berbagai kasus hukum yang ada. Bapak Ibu, jika kita percaya bahwa perlu ada lembaga pengadilan, perlu ada hakim di dunia, maka kita juga seharusnya percaya bahwa akan ada penghakiman bagi orang yang hidup dan yang mati di akhir zaman nanti. Siapakah yang akan menghakimi semua umat manusia secara adil jika bukan pribadi yang tidak berdosa? Siapa yang akan menghakimi semua umat manusia jika bukan pribadi yang maha adil, yaitu Allah sendiri? Kita percaya bahwa Allah akan datang sebagai Raja di akhir zaman, yaitu Yesus Kristus, yaitu Yeshua HaMasyiah, yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan dalam bagian ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan bersama untuk apa perlu adanya penghakiman di akhir zaman. Untuk apa perlu adanya penghakiman di akhir zaman? Sedikit ada tiga hal sedikitnya dalam bagian ini dapat kita renungkan. Yang pertama, Bapak Saudara, yang pertama penghakimannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Penghakimannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita cermati Alkitab kita dalam ayat yang ke-31 di sana dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini adalah gambaran yang berbeda di antara kedatangan Kristus yang pertama dengan kedatangan Kristus yang kedua nantinya. Dalam kedatangan yang pertama, Kristus datang sebagai bayi di Bethlehem. Dalam kedatangan yang pertama, Ia adalah datang sebagai anak domba Allah untuk menggenapi janji Allah tentang penebusan umatnya. Seperti anak domba yang menggenapi, anak domba yang dibawa ke tempat penyembelihan, pengorbanan. Dan dalam kedatangan yang pertama itu, Kristus telah ditolak, dihina, dan bahkan dijatuhkan hukuman mati di dalam sidang mahkamah agama Yahudi maupun sidang Romawi. Dia telah mendapat perlakuan peradilan yang tidak adil, bahkan mati dengan hukuman yang paling terhina, yaitu salib. Tetapi di balik salib itulah keselamatan dari Allah datang bagi semua umat manusia. Kristus rela mati menjadi anak domba Allah yang dikurbankan demi keselamatan umat manusia. Tapi gak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kristus juga bangkit, Ia naik ke surga, dan Ia berjanji suatu saat Ia akan datang kembali. Kristus akan datang yang kedua kali. Tetapi kedatangannya yang kedua itu, Ia bukan lagi datang sebagai bayi. Ia akan datang justru sebagai sang raja yang akan menghakimi segala bangsa di dalam kemuliaannya. Bapak Saudara, kemuliaan Allah juga ditekankan melalui
bagaimana caranya Kristus mengadili manusia. Mari kita cermati dalam bagian ini. Bapak saudara, jika dalam proses peradilan atau penghakiman yang manusia lakukan di bumi, biasanya dimulai dengan apa? Pembeberan fakta-fakta untuk menjadi dasar bagi hakim mengambil keputusan sidang. Tapi berbeda dengan pengadilan di mana Kristus menjadi sang hakim di sini. Dalam ayat 32 sampai 33 sini dikatakan, mari kita lihat. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu, kita lihat di sini ada narasi yang unik dikisahkan di sini, yaitu apa? Pemisahan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Yang mana ini justru dilakukan lebih dulu, baru setelah itu diberikan penjelasan ketetapan Allah dalam ayat 34 berikutnya dengan kata sebab. Jadi kita lihat di sini dalam prosesnya Allah menetapkan dulu, baru dalam ayat berikutnya ayat 34 diberikan penjelasannya sebab di situ. Bapak Ibu, ketetapan atau keputusan Allah itu berbeda dengan ketetapan atau keputusan manusia, hakim di dunia. Jika dunia akan memberikan status benar, salah atau benar setelah penyelidikan atau pembeberan fakta, maka Allah sebaliknya. Tapi walaupun begitu Bapak Ibu, keputusan Allah adalah keputusan yang tepat dan sempurna. Inilah penghakiman yang menunjukkan kemuliaan Allah. Inilah sekali lagi penghakiman yang menunjukkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ketika domba yang ada di sebelah kanan itu berdiri di hadapan Kristus dan Kristus berkata kepadanya, domba yang di sebelah kanan itu, kepada domba yang di sebelah kanan itu, kemudian Kristus berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dikatakan bahwa mereka akan mewarisi kerajaan yang telah disiapkan bagi mereka, bagi domba-domba itu sejak dunia dijadikan. Maka hal ini semakin menegaskan kehebatan Allah yang telah memilih lebih dulu, dan bahwa pemilihan dan penetapannya sejak dunia dijadikan adalah anugerah yang sebenarnya tidak layak untuk diterima oleh domba. Kenapa begitu? Ya wong belum ada jasa apa-apa sebagai manusia. Sejak dunia dijadikan artinya apa? Sudah lahir pun belum manusia, bahkan manusia pertama pun belum ada. Inilah kita bisa melihat ketetapan Allah yang begitu hebat, menunjukkan kemuliaannya. Itu sebab respon kita adalah mengagungkan kemuliaan Allah. Mengagungkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, semakin dalam kita mengenal Allah, maka akan semakin kita menyadari betapa hina diri kita dan betapa agungnya Allah. Semakin kita menyadari bahwa kita diselamatkan oleh penetapan Allah dalam anugerahnya jauh sebelum kita ada di dunia. Bapak Saudara, itu sebab dalam ibadah kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Contohnya, kita akan bernyanyi dengan sepenuh hati, baik dalam ibadah online maupun dalam ibadah tatap muka. Baik ketika kita terlihat maupun kita tidak terlihat. Bahkan ibadah dalam keseharian hidup. Ketika kita merasa nggak ada yang lihat kok, maka kita bisa merasa seenaknya, tetapi tunggu. Allah sesungguhnya melihat. Dan kita dipanggil sesungguhnya untuk mengagungkan, memuliakan Allah. Memuliakan Allah bahkan kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya,
di mana Allah memberikan talenta kepada manusia. Dan suatu saat manusia akan mempertanggungjawabkan semua talenta yang Allah percayakan. Maka ada panggilan untuk memuliakan Allah dengan semua potensi kita, dengan semua yang kita miliki, dengan semua harta kita, daya kita, potensi kita, talenta kita. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka muliakanlah Allah dengan segala potensi hidup kita. Lalu yang kedua, untuk apa perlu ada penghakiman di akhir zaman? Untuk apa perlu adanya penghakiman di akhir zaman? Yang pertama, penghakimannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Maka yang kedua, penghakimannya adalah untuk menguji kesejatian iman. Yang kedua, penghakimannya adalah untuk menguji kesejatian iman. Bapak Ibu, Allah akan menghakimi dengan adil, bahkan Ia menghakimi dengan adil dengan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Allah menyelidiki hati. Jika demikian, siapakah yang dapat luput dari pandangan mata Allah? Tidak ada. Mungkin sampai saat ini, kondisi sampai akhir ini, setiap orang kondisi hatinya masih tersembunyi. Tetapi ada saat di mana dalam penghakiman kelak di akhir zaman, semua itu akan disingkapkan. Termasuk dalam hal ini Tuhan juga akan menyingkapkan iman dalam diri seseorang. Bahkan kesejatian iman seseorang. Mari kita cermati dalam ayat yang ke-35 sampai 36 di sana. Di sana dinyatakan ya, sang raja memberikan penjelasan mengapa keputusan diberikan kepada domba-dombanya itu adalah benar. Ya, sang raja kemudian memberikan penjelasan di sini dengan berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu, penetapan Allah kepada domba yang ada di sebelah kanan itu justru akan semakin membuat kita terkagum bahwa pemilihan Allah dan ketetapan Allah adalah maha adil dan bijaksana. Terbukti dari bagaimana kita melihat iman yang sejati itu teruji secara apa adanya dari domba, sebagaimana Allah menyingkapkannya. Jadi di sini Tuhan membukakan kesejatian iman yang dimiliki oleh manusia. Alkitab berkata, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kalau ada orang yang bilang, jadi orang Kristen enak ya, cukup beriman saja, langsung bisa masuk surga. Tunggu dulu. Iman yang seperti apa yang dimaksudkan? Iman yang seperti apa yang dimaksudkan? Dalam diskusi beberapa hari lalu di kelas, ya, lalu salah seorang kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus? Dia kan tidak melakukan perbuatan apa-apa, hanya beriman kepada Tuhan Yesus, dan Yesus bilang, engkau akan ada bersama denganku di Firdaus. Bapak Ibu, tunggu dulu. Mari kita berpikir, kalau seandainya penjahat itu diberikan kesempatan hidup, kalau seandainya penjahat di samping di sebelah Yesus itu diberi kesempatan, penjahat yang di sebelah kanan itu diberi kesempatan untuk hidup, pasti imannya akan dibuktikan lewat perbuatannya. Pasti imannya akan dibuktikan lewat perbuatannya. Bapak Ibu, lebih lanjut lagi, tindakan melakukan atau perbuatan yang ditekankan oleh Yesus di sini dengan dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapakah yang Yesus sebut sebagai saudaraku yang paling hina di sini? Kalau kita perhatikan dalam konteks Matius, saudaraku yang
yang Yesus maksudkan adalah saudara dalam iman kepada Kristus. Dalam Injil Matius juga dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, kalau kita lihat di sini, kata saudaraku dalam bagian ini secara khusus merujuk kepada konteks jemaat mula-mula di mana Matius menulis Injil ini. Ya. Jadi sebutan saudaraku ini memang merujuk kepada konteks jemaat mula-mula di mana Matius menulis Injil ini. Yang mana saat itu orang Kristen ada dalam masa penganiayaan. Mereka mengalami seperti yang digambarkan di sini. Haus, lapar, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Dalam masa-masa inilah iman yang sejati itu dikisahkan. Kalau kita bahkan baca para rasul pun, ya, para rasul pun mengalami gambaran yang sama seperti ini. Haus, lapar, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Kristen dalam jemaat mula-mula sesungguhnya adalah sebuah sebutan untuk mengejek sebutan Kristen itu. Kekristenan nampak hina sebagaimana salib Kristus menjadi lambang kehinaan. Maka Bapak Ibu Saudara, Matius menulis kitab ini dalam konteks kekristenan yang dianggap hina itu. Tetapi Kristus justru berkata di sini, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi dalam konteks saat itu, kalau kita lihat menolong orang Kristen yang saat itu sedang diburu oleh pemerintah Romawi dan oleh orang-orang Yahudi adalah tindakan yang beresiko besar, bahkan bisa mengancam nyawa mereka sendiri. Tapi apa penekanan di balik kisah ini? Inilah iman yang sejati, iman yang tetap berbuah dan diwujud nyatakan dalam perbuatan, apapun resikonya. Iman yang diwujud nyatakan dalam perbuatan. Bapak Ibu, dalam zaman now, orang bisa dengan mudah menyebut dirinya beragama Kristen ataupun menunjukkan KTP-nya Kristen. Mungkin orang lain bisa melihat tulisannya, oh, ya betul, KTP-nya Kristen. Tetapi iman sejati itu dilihat dan dinilai oleh Allah sendiri. Allah yang melihat dan menilai iman yang sejati itu. Kalau kita lihat selanjutnya, Bapak Saudara, di sebelah kiri Kristus ada kambing yang dinyatakan di sana, yaitu melambangkan sesuatu yang mirip domba. Kan kalau kambing itu kelihatannya mirip domba, tetapi sesungguhnya palsu, bukan domba. Kambing dan domba itu nampak mirip, tetapi di mata Allah yang Maha Kuasa, Allah dengan mudah dapat membedakannya. Manusia bisa menghiasi dirinya agar tampak beragama dan beriman, tetapi Allah akan melihat dan menilai iman yang sejati itu. Domba dan kambing akan terus ada, sebagaimana lalang dan gandum juga akan terus ada. Bahkan hingga nanti Kristus yang akan memisahkan lalang dan gandum itu. Yang akan memisahkan yang sejati dengan yang palsu itu. Yang akan memisahkan kambing dan domba. Di dalam kekristenan selalu akan ada kekristenan yang sejati dan orang Kristen yang palsu. Kalau kita melihat dalam sejarah bagaimana juga Martin Luther, seorang yang meneriakan pada saat itu ketika dia membaca Alkitab, dia berkata bahwa manusia dibenarkan oleh iman. Manusia dibenarkan oleh iman. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Perjuangan Martin Luther dinodai oleh orang-orang yang menggunakan sepenggal katanya itu, dan kemudian menyatakan bahwa manusia bukan dibenarkan oleh perbuatan, maka manusia bisa berbuat semaunya dong. Apa yang terjadi dalam sejarah setelah itu? Yang terjadi adalah kebobrokan manusia yang dicatat dalam sejarah.
Ini sesungguhnya menodai perjuangan Martin Luther yang menegakkan iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman yang berbuah di dalam perbuatan. Apakah domba dan kambing, apakah gandum dan ilalang masih ada dalam zaman now? Tentu masih ada, hingga Kristus nanti akan datang untuk memisahkan kambing dan domba. Begitu banyak pengajaran masuk dalam kekristenan. Kalau kita melihat beberapa waktu lalu juga ada pengajaran tentang hyper grace masuk dalam kekristenan yang berkata bahwa kita tidak perlu lagi mengaku dosa karena Kristus telah memberikan anugerah. Nggak perlu lagi ada pengakuan dosa. Wah, ini justru menginjak-injak anugerah yang Allah berikan. Ini justru menginjak-injak anugerah yang Allah berikan. Sekali lagi, iman yang sejati adalah iman yang diwujudkan di dalam perbuatan. Iman yang sejati adalah iman yang diwujudkan di dalam perbuatan. Lalu yang ketiga, saudara, untuk apa perlu adanya penghakiman di akhir zaman? Untuk apa perlu adanya penghakiman di akhir zaman? Yang pertama, penghakimannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, penghakimannya adalah untuk menguji kesejatian iman. Dan yang ketiga, penghakimannya adalah untuk menguji kemurnian kasih. Kemurnian kasih. Bapak Ibu, setelah Tuhan memberikan penjelasan putusannya, di sana dikatakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku seorang asing, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara, kamu menunjukkan kasih-Mu kepadaku. Tetapi kemudian saudara, secara unik dijawab oleh domba-domba itu dalam ayat 37-39. Di sana dikatakan, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa domba-domba itu melakukan semua perbuatan baik bukan dengan tujuan untuk mewarisi kerajaan surga. Nah, hal ini dibuktikan, terbukti dari apa? Dari keterkejutan domba-domba itu dengan berkata sampai 3 kali. Bila manakah Tuhan? Tuhan, bila manakah? Bila manakah? Hingga 3 kali. Bila manakah kami melihat Engkau lapar dan haus? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, sakit atau dalam penjara? Bila mana? Keterkejutan domba ini menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan hal-hal tersebut dengan maksud supaya memperberat timbangan perbuatan baik dan layak memperoleh kehidupan kekal. Perbuatan itu dilakukan sebagai tindakan yang tulus dan spontan. Jadi segala perbuatan baik yang domba itu lakukan adalah muncul dari kasih mereka yang keluar secara spontan dan tulus. Tidak ada sebersit pun di dalam benak domba bahwa tindakan kasihnya adalah untuk menjadi dasar supaya mereka bisa masuk dalam sorga. Keterkejutan domba-domba itu menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan hal baik itu sebagai catatan yang akan mereka tagih dan diperhitungkan di dalam pengadilan Allah. Bukan untuk memperberat timbangan perbuatan baik yang membuat mereka layak untuk memperoleh kehidupan yang kekal, melainkan sebagai kasih yang tulus dan spontan yang mengekspresikan ketaatan mereka kepada Kristus. Inilah kasih yang murni, motivasi kasih yang murni. Dan kasih yang murni di sini menantang kasih yang selama ini dunia miliki. Dunia selama ini apa yang ditawarkan tentang kasih di dunia? Yaitu kasih yang menyogok. Loh, kok begitu? Seorang bisa melakukan kasih tampak baik kepada gurunya, kepada atasannya, kepada bawahannya, bahkan kepada keluarga. Satu kali ada seorang kakak yang melakukan kesalahan, lalu kemudian agar dia tidak dihukum oleh
orang tuanya, adiknya yang melihat dia melakukan kesalahan, adiknya itu disogok oleh kakaknya. Kakak kasih kamu ini ya, tapi kamu jangan bilang-bilang ya, nanti sama papa dan mama. Kasih yang dilakukan dunia seringkali adalah kasih yang seperti itu. Kasih yang menyogok. Aku baik padamu, kamu juga ya, tolong aku ya. Lalu apa yang terjadi ketika kemudian orang itu tidak baik kepada dia? Maka dia akan mengungkit semua kasih itu. Wah, kalau begini mah mending gak usah dikasihani saja. Itulah kasih yang selama ini ditawarkan oleh dunia. Bapak Ibu, siapakah yang bisa tahu motivasi hati kita, motivasi hati manusia, selain dari manusia itu sendiri dan Allah? Selain dari dirinya sendiri dan Allah. Dan Allah suatu saat akan menguji kemurnian kasih itu. Seperti domba tadi yang melakukan semua itu atas dasar kasih. Domba-domba itu tidak memperhitungkan semua perbuatannya sebagai jasa supaya ia layak ada dalam timbangan perbuatan baik itu. Tetapi tindakan itu murni keluar dengan sendirinya. Berapa waktu ini kita melihat video yang beredar ya tentang bagaimana kebaikan yang manusia lakukan ya, yang suatu saat akan kembali kepada dia. Tetapi saudara, mungkin saja akan ada perbuatan-perbuatan baik yang belum tentu berbalik. Belum tentu berbalik pada kita. Lakukan saja dengan tulus. Lakukan saja dengan tulus sebagaimana Alkitab berkata. Sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi untuk apa perlu adanya penghakiman di akhir zaman dalam bagian ini? Kita sudah bahas 3 hal. Jadi untuk apa perlu adanya penghakiman di akhir zaman? Yang pertama, penghakimannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, penghakimannya adalah untuk menguji kesejatian iman. Dan yang ketiga, penghakimannya adalah untuk menguji kemurnian kasih. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi hamba-hambanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang akan datang kembali, dan Engkau Allah yang akan menyingkapkan segala hal yang tersembunyi di dalam hati manusia. Kiranya Engkau Allah yang memampukan kami untuk senantiasa mengagungkan, memuliakan Allah, untuk kami boleh terus dipacu di dalam iman yang sejati, untuk kami boleh terus dipacu di dalam kasih yang semakin dimurnikan. Engkau berkatilah setiap kami ya Tuhan, domba-domba yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom.